Coba bayangin deh, pernah nggak sih Anda merasa ada perantara antara Anda dan sesuatu yang penting banget? Nah, 500 tahun yang lalu, ada satu ide radikal yang menantang perantara terbesar dalam sejarah. Ide itu namanya Solus Christus atau Hanya Kristus. Dan hari ini kita akan bedah tuntas kenapa ide ini bisa begitu revolusioner. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang sedikit provokatif. Gimana rasanya ya kalau keselamatan Anda itu ada label harganya, kalau pengampunan dosa itu bisa dibeli? Pertanyaan ini bukan cuma buat mancing-mancing aja loh, ini adalah krisis nyata yang memicu revolusi iman 500 tahun yang lalu. Untuk bisa ngerti revolusinya, kita harus lihat dulu apa sih yang dilawan. Nah, kita masuk ke bagian pertama, monopoli spiritual. Martin Luther punya cara yang keren banget buat ngegambarin masalahnya. Dia bilang, gereja itu udah berubah. Dari yang tadinya kumpulan orang-orang percaya, malah jadi semacam perusahaan keselamatan. Satu-satunya distributor resmi anugerah Tuhan. Maksudnya begini, kalau Anda mau berhubungan dengan Tuhan, ya harus lewat institusi gereja. Nggak ada jalan lain. Para imam, uskop, sampai paus, merekalah yang pegang kunci anugerah. Ini menciptakan sistem di mana semua orang jadi bergantung total sama mereka. Bukan cuma buat urusan spiritual, tapi juga buat status sosial. Nah, ketergantungan total ini akhirnya menciptakan apa yang kita sebut krisis iman. Yuk kita lihat lebih dekat, praktek apa aja sih yang bikin heboh waktu itu? Ada 3 isu utama yang jadi pemicunya. Yang paling kontroversial tentu saja penjualan indulgensi, semacam surat yang intinya menjual pengampunan dosa. Implikasinya jelas banget. Keselamatan bisa dibeli pakai uang. Gila kan? Selain itu, tradisi gereja dianggap setara dengan Alkitab. Dan sistem sakramen bikin orang-orang jadi bergantung penuh sama para imam. Luther bahkan menggambarkannya sebagai semacam penawanan dari lahir sampai mati. Sejak kita lahir lewat baptisan, sampai nanti menjelang ajal dengan ritus terakhir, setiap tahap kehidupan orang Kristen itu terikat sama sakramen yang cuma bisa dilayani oleh imam. Intinya, Anda nggak bisa selamat tanpa mereka. Titik. Terus, menghadapi sistem yang sekuat itu, apa dong jawaban para reformator? Solusi mereka ternyata simple, radikal, dan mengubah segalanya. Inilah jantung dari gerakan reformasi, Solus Christus. Bukan Kristus plus gereja, bukan Kristus plus perbuatan baik kita, bukan Kristus plus beli surat indulgensi, hanya Kristus. That's it. Dialah satu-satunya perantara yang kita butuhkan. Dan ini bukan ide baru loh. Para reformator mendasarkan argumen mereka langsung pada Alkitab. Ayat seperti 1 Timotius 2:5 ini jadi fondasi utama mereka. Kata esa atau satu di sini itu benar-benar mutlak. Nggak menyisakan ruang sedikit pun untuk perantara lain. Gagasan ini diperjuangkan oleh para raksasa iman. Ada Martin Luther yang menyalakan apinya, John Calvin yang menyusun kerangka teologisnya dengan rapi, dan Ulrich Zwingli yang terus menekankan supremasi Alkitab. Meskipun mereka punya perbedaan di beberapa hal, mereka semua kompak soal satu ini. Fokusnya harus kembali kepada Kristus saja. Oke, sekarang mari kita gali lebih dalam lagi, apa sih artinya secara teologis bahwa Kristus itu adalah satu-satunya juru selamat yang sempurna. Luther membedakan dua cara berpikir ini. Teologi kemuliaan itu ibarat kita yang berusaha keras membangun tangga buat sampai ke surga. Sebaliknya, teologi salib itu adalah tentang Tuhan yang justru menurunkan lift langsung ke kita melalui Kristus. Nah, reformasi itu adalah pergeseran total dari pakai tangga ke pakai lift. Jadi, poin krusialnya itu begini, karya Kristus di kayu salib itu bukan cuma satu-satunya jalan, karyanya itu juga sepenuhnya cukup. Nggak ada yang perlu ditambah-tambahin lagi, nggak ada perbuatan, ritual, atau pembayaran apapun yang bisa membuatnya jadi lebih sempurna. Dan ini diilustrasikan dengan sangat kuat oleh kata-kata terakhir Kristus di kayu salib, tetelestai, atau sudah selesai. Dalam bahasa aslinya, ini adalah istilah yang biasa dicap di surat tagihan waktu utang sudah lunas. Utang dosa kita, menurut teologi ini, statusnya sudah lunas dibayar, paid in full. Oke, ini semua kan cerita 500 tahun yang lalu. Terus apa relevansinya buat kita sekarang, di dunia modern yang serba pluralistik ini? Nah, gagasan tentang satu-satunya jalan ini sering ditentang pakai perumpamaan terkenal ini. Beberapa orang buta yang memegang seekor gajah. Argumennya kan, semua agama itu pada dasarnya sama, hanya kebetulan menyentuh bagian yang berbeda dari kebenaran ilahi. Tapi,
Ini justru memunculkan pertanyaan kritis. Kalau semua orang buta, terus siapa yang menceritakan kisah ini dan tahu kalau benda itu adalah seekor gajah? Perumpamaan ini justru mengasumsikan ada seseorang yang bisa melihat gambaran utuhnya. Nah, posisi Kristen melalui solus Christus adalah bahwa sang pencerita itu bukan kita, melainkan Tuhan sendiri yang telah menyatakan kebenaran seutuhnya dalam diri Kristus. Di luar perdebatan filosofis, disinilah solus Christus menjadi sesuatu yang sangat personal. Kalau keselamatan itu sepenuhnya adalah karya Kristus dan bukan bergantung pada usaha kita, wah, itu memberikan jaminan dan penghiburan yang luar biasa. Jaminan ini dirangkum dengan sangat indah dalam kalimat pembuka Katekismus Heidelberg ini. Keselamatan itu bukan sesuatu yang harus kita raih dengan susah payah setiap hari, melainkan sebuah status. Kita ini milik juru selamat kita. Dan ini adalah sumber kedamaian yang mendalam bagi orang percaya. Nah, ini membawa kita pada pertanyaan penutup. Di tengah ketidakpastian hidup, solusi Kristus menawarkan sebuah jangkar yang kokoh. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi jangkar Anda? Apakah satu-satunya penghiburan Anda dalam hidup dan dalam mati? Terima kasih sudah menyimak.